waktu itu saya ingat siaran saya jelek banget. Saya sampai di demo pendengar waktu itu. Oh iya. Pernah di demo gimana? Semua radio, salah satu keresahannya adalah memang jumlah pendengar yang semakin menurun. Itu memang satu fakta yang nggak bisa kita tutupi. Kalau radio ini pemasukannya dari mana? Ya sebagai badan usaha tentunya ya dari sesekali milikilah, minta urapan roh EGB. Emangnya gua pikirin. Jadi penyiar radio itu sulit atau tidak? Mudah. Saya doa seperti itu, saya tiru, Tuhan paksakan kehendakmu. Saya harus seperti apa? Tiba-tiba itu doa yang sampai hari ini kalau saya suruh ngomong begitu lagi saya memikir. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Hari ini tempatnya yang istimewa bersama hamba Tuhannya yang istimewa, yaitu program director dari Batra Yuda FM 96,4 ya, yaitu Pendeta Gideon Yustianto. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah berkunjung. Ya. Sukacita yang besar sekali datang ke sini ya. Programnya banyak dan tempatnya bagus banget. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang radio. Nah, radio ini sesuatu media yang sangat penting sekali untuk pemberitaan Injil ya. Seringkali dipakai untuk pemberitaan Injil. Salah satunya. Ya. Nah, bagaimana kemampuan radio untuk menjangkau jiwa-jiwa di era modern ini? Apakah menurun? Apakah meningkat? Wah, ini langsung ke pertanyaan serius ini ya. Mungkin netizen yang milenial ke atas itu bahkan sekarang mungkin nggak ngerti loh radio itu apaan sih gitu. Zaman saya kecil ada radio, ada Walkman ya. Sekarang mungkin nggak ngerti apa sih itu gitu ya. Ya radio itu puji Tuhan masih eksis sampai hari ini. Ada banyak fungsi radio, Pastor Ishak ya. Sebagai media informasi, sebagai media hiburan, ya. Kemudian salah satunya tadi juga kalau memang konteksnya ke religius, bisa juga dipakai sebagai satu sarana untuk penginjilan, mengabarkan kabar baik. Nah, itu beberapa fungsi radio yang dimana-mana, dimana tiga hal ini kita mengambil peranan itu, gitu. Kalau yang lain mungkin cuman sebagai media hiburan dan informasi saja, tapi kita ada juga sisi religinya ini loh. Nah, itu yang menjadi satu tanggung jawab yang perlu juga didoakan gitu ya, untuk netizen semua, kita semua bersama. Tadi pertanyaannya apa ya, sampai lupa ya. Menurun apa meningkat orang yang mendengarkan radio? Ya tadi pertanyaannya masih efektifkah untuk penginjilan tadi gitu ya. Sekarang semua pakai YouTube, podcast, ini kita lagi podcast ya kan. Makanya di radio kami Batra Yuda FM juga mendesain khusus tempat untuk podcast. Kita nggak mau kalah nih sama Pastor Ishak. Ya, please like and subscribe. Wah, mesti begitu bahasanya kan yang sekarang ya. Yang biasanya saya yang jadi host, kali ini saya malah jadi tamu ini. Di kandang sendiri. Iya betul. Wah, ini jadi memang kalau bicara radio ya, Pastor Ishak, karena itu tadi generasi milenial itu kan persentasenya mungkin lebih banyak ya. Generasi mudanya ini makin persentase statistiknya itu kan lebih banyak. Ya, yang kenal dunia radio ketika kita masih kecil, masih kuliah, satu-satunya media hiburan radio itu kan ya mungkin mereka yang lahir di 90-an ke bawah, mungkin begitu ya. Nah, tantangannya adalah karena mereka ini sehari-hari adalah bawaannya gadget,
kemudian nontonnya juga YouTube, dengerin musiknya Spotify misalnya. Mereka nggak ngerti di beberapa handphone flagship sekarang nggak ada radio yang analog, FM radio juga kan, makin nggak ngerti apa itu radio gitu loh. Jadi tantangannya adalah semua radio, salah satu keresahannya adalah memang jumlah pendengar yang semakin menurun. Itu memang satu fakta yang nggak bisa kita tutupi, karena memang terkait dengan pendengarnya sudah bergeser gitu. Istilahnya mainnya udah geser, ya mainnya sudah geser. Jadi siapa yang pakai gitu? Tapi puji Tuhan, saya bilang hari ini radio masih eksis. Kenapa? Selama para pabrikan produsen mobil ini masih menyematkan hardware radio di dalam mobil. Coba kalau produsen mobil ini sepakat, nggak usah ya, diganti YouTube aja semua gitu, nggak usah ada FM radionya gitu. Waduh, nggak ada yang dengar udah, karena data menunjukkan mayoritas pendengar radio sekarang adalah di jalan, di mobil. Dan rata-rata time mereka untuk mendengar, waktu untuk mendengar ya rata-rata perjalanan kita berapa sih bermobil? Paling lama setengah jam lah. Nggak bisa berlama-lama. Kalau zaman dulu, hai saya Gideon Yustianto, 3 jam ke depan saya akan menemani Anda. Tunggu ya, nggak mungkin. Semenarik-menariknya kita 3 jam terus kita ditunggui gitu dalam mobil 3 jam. Meskipun dulu waktu saya siaran di era 2003-an ya, saya memulai di sini, itu sampai ada yang sampai nungguin di dalam mobil. Ya tapi itu kan generasi dulu yang memang senengannya radio gitu loh. Tapi untuk sekarang saya rasa berubah, nggak seperti itu. Jadi itu yang menjadi concern kita, seberapa lama orang itu tetap stay tune di frekuensi kita. Kebanyakan apa? Geser kan, pindah channel. Oh ya, sudah banyak sekarang pilihan. Anda melakukan juga kan pasti kan? Ngaku ya. Kalau saya nunggu, ini kok ngomong terus musik dari musik. Dari musik yang mana nih? Itu ya bedanya di situ antara media radio dengan yang lain-lain. Gitu. Kebiasaan, habit orang sudah berubah semua. Jadi kuncinya apa? Hanya orang yang mau ikut berubah. Mereka yang akan tetap bisa eksis, gitu ya. Kira-kira perubahan apa yang bisa dilakukan untuk radio? Sama halnya seperti yang saya sempat ngomong ke Pastor Ishak. Gereja-gereja pun sekarang kan berubah menjadi online. Mereka mulai memperlengkapi sumber daya manusia maupun sumber daya hardware untuk teknologi online itu ya. Mesti mulai visual, bukan lagi onsite seperti yang lalu. Demikian juga radio harus beradaptasi dengan perkembangan ini dengan cara bukan lagi cuma audio, tapi mulai visual, mengikuti apa maunya kemauan generasi sekarang ini. Ya, kalau harus berbuat podcast ya sudah, milikilah channel podcast gitu, milikilah siaran streaming. Nggak bisa seperti dulu lagi, misalnya, aduh di sini gempresek suaranya nggak jelas. Ya pakailah gadget. Di sini kan sudah ada aplikasi, Bahtera Yuda FM misalnya. Anda bisa tinggal puter gitu. Musiknya pilihan, bahkan kalau udah nggak zaman lagi, kalau zaman dulu, ini khotbahnya bagus nih, ini siapa yang khotbah, nanya, kring, telepon gitu ya, ini siapa yang khotbah, udah nggak zaman sis bro kalau kayak gitu, ya kan? Pakai aja aplikasi itu, di situ udah keluar, kan semuanya udah dalam bentuk metadata digital, itu keluar judul khotbah dan pengkhotbahnya, lagu apa judulnya dan penyanyinya, ya kan? Nah. Salah satunya kami adalah tetap beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Kami memakainya, dan termasuk channel YouTube di Bahtera Yuda FM kami juga punya. Nah kalau seumpama seperti itu, emang ini mau tanya ya, kalau radio ini pemasukannya dari mana? Ya sebagai badan usaha tentunya ya dari profit ya, dari keuntungan ya. Meskipun kami ada di jalur rohani, tapi kami ini kan PT itu eksis berdasarkan profit. Jadi ya nggak ada bedanya sama perusahaan-perusahaan lain, ya pasti jujur aja mikirnya profit nih. Gitu.
Ya karena apa? Profit itu untuk membiayai kan operasional sehari-hari, paling tidak itu kan. Paling tidak dalam hal bisnis itu harus tertutup dulu gitu kan. Kalau ditanya bisa nggak profit dari radio rohani? Saya pernah mengalami era-era itu. Tapi saya dengan pimpinan saya mempertanggungjawabkannya bahwa ini berkat Tuhan yang harus kita kembangkan. Artinya profit itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk mengupgrade. Kita melayani Tuhan mesti yang terbaik kan, dengan peralatan yang terbaik, dengan mengikuti perkembangan teknologi ini kan juga butuh biaya. Nah, profit itulah yang kita pakai untuk mengembangkan, upgrade ke peralatan yang lebih baik, seperti itu. Ke arah digital juga itu ya. Jadi jadi cara pandangnya mulai beda ya dengan radio entertainment misalnya. Kalau profit ya pasti ya yang seneng ya bosnya lah. Untuk hura-hura kan nggak apa-apa ya kan. Menarik sekali. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol terus saya pengen tanya ke Gideon ini berapa lama di dunia radio? Jadi saya awalnya masuk di Bahtera FM itu dan sampai sekarang persisnya November 2003 saya memulainya. 2003. November. Sampai sekarang. Sebelumnya ada pengalaman di radio? Enggak. Oh, sama sekali enggak. Saya orang bilang karakternya sanguin, kolerik, padahal saya ini melankolis. Kalau Anda lihat di podcastnya Pastor Ishak ada kesaksian saya bahwa saya setelah COVID itu kan dominan sekali loh melankolis saya ya. Jadi saya ini orangnya karena background saya science, saya kuliah di ITS, banyak belajar tentang statistik saya. Jadi senang di balik layar gitu. Ya, senang menganalisa gitu. Bermain dengan angka-angka seperti itu. Nggak tampil gitu. Cuma tapi kalau tampil bagus. Awalnya nggak seperti ini mungkin ya. Saya kalau ingat-ingat kalau zaman itu sudah ada podcast gitu, mungkin saya akan hapus aja videonya karena malu. nggak semudah itu gitu. Saya hari ini eksis itu learning by doing. Saya nggak ada pelatihan khusus, saya bukan orang yang dilahirkan. Ada kan orang yang langsung dilahirkan tuh dengan talenta nyanyi misalnya dari awal. Saya nggak seperti itu, saya tertutup. Orang Jawa itu bilang kalau nggak digong nggak muni. Itulah saya. Bagaimana mungkin kemudian jadi banyak ngomong seperti ini? Gitu. Ya kisahnya panjang sekali sih. Jadi sebelum tahun 2000 itu saya kan ya dibilang Kristen enggak, dibilang agama lain yang enggak. Serius, Tuhan saya waktu itu adalah science dan semangat. Jadi gini loh, prinsip saya waktu itu, ini cerita flashback ke belakang ya. Selama kita punya kepandaian, selama kita punya semangat untuk melakukan sesuatu yang kita impikan, nggak butuh Tuhan kok. Bisa lah sukses. Itu dulu. Ya, terus kemudian mengalami banyak pergumulan sampai akhirnya tahun 2000 itu saya berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bukan dari saya diinjili begitu, tapi ya lewat sebuah peristiwa memang ya. Yang akhirnya saya harus bertekuk lutut, memang nggak ada jalan selain itu gitu. Dan saya di situ justru mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, penyelamat saya, juru selamat saya. Akhirnya saya dibaptis tahun 2000 dan saya mengalami kasih mula-mula. Mengalami kasih mula-mula. Wah, udah musiknya rohani, terus yang dulu punya jedak-jeduk sekarang berubah. Ya, yang dulu baca di Gramedia, baca bukunya tentang sains, sekarang wah buku rohani. Ya, pasti tahulah Anda yang pernah mengalami kasih mula-mula itu kan kayak orang yang semangat luar biasa. Gilanya sampai Tuhan Yesus luar biasa gitu ya. Beberapa orang ini kok jadi aneh sih kayak gini gitu ya. Ya, sampai akhirnya salah satu dulu pekerjaan saya ngelesi mafia.
Oh. mafia, Iya. matematika, fisika, kimia. Iya, gitu ya. iya. Saya nggak lesi, jadi saya banyak ngomong rumus. Rumus betul. Gitu. Jadi saya nggak pandai untuk ngobrol seperti ini, gitu. Apalagi di depan publik yang banyak, Ya. di depan kamera seperti ini, apalagi murid les saya ini salah satunya itu suka dijuluki sama teman-temannya Bapak Pendeta. Oh. Kira-kira bisa menebak nggak kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya karena dia rohani banget. Iya, khotbah. Iya gitu loh, sampai Bapak teman-temannya Bingan. nah gitu loh, sampai saya pun ini dikorbain gitu. Saya banyak dipengaruhi sama dia gitu loh. Nah waktu itu kan saya lagi first love, Yes. jadi les itu 1,5 jam, 1 jamnya itu ngobrol. Itu saya dibayar padahal. Lesnya doang cuma 1/2 jam selesai. Nah salah satu poinnya adalah waktu itu dia membahas tentang melayani. Yes. Nah itu saya kenanya di situ. Nah terus saya mesti melayani apa dong gitu loh. Ya. Saya pikir ya saya kerja dapat duit ya udahlah nanti duitnya dikasih ke persembahan gereja. Kan itu sudah melayani di belakang layar kan gitu loh. Ya. Tapi dia bilang ya macam-macam sih, coba kamu pergumulkan gitu. Iya. Nah kemudian saya pergumulkan saya melayani seperti apa gitu ya. Saya nggak bisa ngerti Alkitab aja baru waktu itu gitu loh. Betul. Suruh ngomong ya nggak bisa, tampil bukan orang yang biasa seperti itu. Ya. Akhirnya satu saat kita bahas tentang radio. Nah balik lagi dia ngomongin radio kan akhirnya kan. Dia ngomongin tentang radio, kita bahas. Dan saya cerewet nih, namanya anak muda waktu itu, ini radio kok kayak gini ya, mestinya tuh kayak gini. Jadi penonton itu kan jauh lebih pandai daripada pemain biasanya. Betul. Gitu ya bisa ya. Bodoh gitu. Padahal berbentuk kalau kita melakukan bisa. Nyatanya akhirnya kemudian betul itu terjadi. Jadi singkat cerita, malam itu saya sampai bergumul. Saya mau ngasih surat lamaran ini enggak gitu untuk jadi penyiar. Yes. Waduh, nggak bisa tidur loh gara-gara kayak gitu. Nah itu orang melankolis, apa-apa sedikit-sedikit dipikir. Iya. Saking mantelnya nggak bisa tidur, mau telepon sana sini udah handphonenya mati semua waktu itu. Ya kan nggak hidup handphonenya, terus saya jengkel gitu. Ya katanya ya lagi-lagi sekarang kan tadi saya bilang kan lagi kasih mula-mula, bukanya Alkitab langsung dengan marah gitu, sampai nggak bisa tidur ya, jeret gitu. Kebukanya ini, tapi cara jangan ditiru sih. Ini cuma terjadi pada saya. Pengalaman pribadi kan nggak bisa dibuat jadi pedoman ya kan. Saya marah gitu, saya buka langsung Alkitab jeret gitu, bukanya di Yeremia. Di mana waktu itu dia juga bergumul. Seperti Musa kan. Saya ini nggak pandai ngomong. Iya, pandai bicara, masih muda. Nah, terus gimana? Tapi Tuhan sendiri bilang apa? Dalam mulutmu aku sendiri yang akan berkata-kata. Seperti itu kan. Saya kemudian ini jawabannya. Oke deh gitu. Ya karena lagi on fire. Oke, kirim. Padahal secara saya itu kan suka logika ya, apa-apa itu dipikir secara logika. Secara logika saya nggak punya basic pengalaman di bidang public speaking. Saya nggak punya kepandian di bidang teologi. Masih awal. Singkat cerita, pokoknya gampang banget ya masuknya di sini. Padahal waktu itu saya ingat siaran saya jelek banget. Saya sampai di demo pendengar waktu itu. Pernah di demo gimana? Ada pendengar gitu yang kirim surat ke pimpinan saya waktu itu. Ya intinya, duh penyiar kayak begini kok Pak dipakai gitu, berisik katanya. Padahal saya dikasih visi waktu itu, coba radio ini dikembangkan untuk anak muda. Ya saya dengan style waktu itu dia anak muda gitu loh. Jadi pernah mengalami kondisi di mana di demo. Disitulah saya merasa ini gimana ya, kita ini mau melayani kok malah dihakimi ya memang betul sih saya masih bodoh gitu loh. Tapi ya masa kok sampai kayak gitu. Sempat akhirnya saya gini, aduh Tuhan, wis lah, orang Surabaya bilang begitu. Udahlah ngapain saya ini pelayanan ya, udah cari duit aja lah. Ini udah duit gak seberapa, dicaci maki lagi. Berapa dulu? Sampai pernah dibilang sesat lah. Dia dibilang nggak ada kuasa Roh Kudusnya lah.
Ya macam-macam. Macam-macam. Tapi ya saya jujur akui saya memang masih awam gitu loh. Saya masih belajar. Berapa dulu waktu awal mulai? Apa ini? Gajinya per jam ya? Wah ini perlu ngomong nih. Ya, nggak apa-apa lah kan lama. Yang lalu, kalau sekarang saya nggak tanya, sudah tinggi ya. Wah kalau 2003 waktu itu saya 1 jam dibayar 2.000 rupiah tahun 2003. 2003 ya. Jadi sekali saya siaran 1 shift 3 jam berarti 6.000. 6.000 kali katakan saya setiap hari siaran 30 berarti cuman berapa? 6.000 kali 30 180. Nah, ya udah itu. Iya. Itu. Udah gitu saya tekan lagi. Saya ngelesin waktu itu satu murid 1 bulan pertemuan 2 kali 1,5 jam. Waktu itu ya, karena saya ngeladenin yang murid-murid yang pinter-pinter nih. Iya. Jadi yang rumus-rumus yang susah-susah dari SMA swasta yang favorit yang terkenal itu kan susah-susah gitu ya. Gak ada yang berani, saya berani gitu. Sebulan 500.000. Jauh. Murid saya 10 ada. Coba. Iya. Saya sempat bergumul, ya mending kerja aja lah. Duitnya lebih oke kok gitu loh. Ini ya niatnya memang menghayati. Tapi ya maksudnya dalam pikiran saya please deh, saya masih ibaratnya masih janin, jangan dicaci maki dulu. Iya. Ya. Lalu apa yang membuat tetap semangat untuk siaran? Iya, ada beberapa pendengar juga yang ngasih saya semangat, ngasih arahan, ya. Ya memang kan saya nggak sempurna, masih banyak kekurangan. Baru awal ya. Saya bersedia kok open minded orangnya, mestinya siaran begini. Ya saya ikuti gitu, saya ingat itu ada satu yang ngomong pohon itu kalau mau semakin tinggi ya banyak anginnya. Ya. Lah sekarang angin kencang, ya sudah, berarti kamu makin tinggi. Ya. Jadi encourage ya. Iya, gitu. Oh gitu ya, oke deh gitu loh. Ya. Saya jalani aja lah gitu. Sampai makanya sekali-sekali kalau menghadapi Anda yang Kristen ini ya, Kristen kan katanya kasih. Tapi kok saya dihakimi kayak gitu? Orang Kristen kok suka menghakimi? Sesekali milikilah, minta urapan roh EGP. Emangnya gue pikirin? Emangnya gue pikirin lo gitu? Bukan saya keras kepala, tapi ya udah kebangetan gitu loh. Ada beberapa orang yang menghakimi itu sampai membuat orang tuh jadi down. Iya betul. Iya kan? Iya, tahu nggak ngasih solusi, cuma menghakimi. Nah, itu loh. Akhirnya saya sadar nih. Betul deh, penonton lebih pinter. Celaka, sekarang saya jadi pemain. Apa yang ditabur dulu? Gantian nih. Iya. Waduh, tabur tuai. Sekarang saya menuai begitu juga. Kena serangan balik. Nah makanya. Itu yang terjadi Mas Risa. Tapi terus bertahan di radio. Iya, saya bertahan dan tidak mudah ya. Sampai satu saat saya tuh bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya capek, saya ngelesin iya, murid saya banyak, melayani iya di radio, saya capek Tuhan. Waktu itu ada satu hamba Tuhan lewat khotbahnya yang saya dengar di radio juga, ya karena media hiburan satu-satunya di zaman saya waktu itu ya radio gitu ya. Hamba Tuhan ini mengatakan, kalau kamu berdoa, jangan bilang jadilah kehendakmu. Tapi bilang lebih serius sama Tuhan, paksakan kehendakmu Tuhan. Ya saya kan nggak ngerti apa-apa, ya udah saya favorit sama dia, ya udah saya tiru aja gitu kayak doanya dia. Iya, saya tiap hari kemudian doa Tuhan, saya kan lagi bingung nih gitu kan, lagi galau. Nerusin pelayanan nggak gitu. Kalau ngelesin kan life must go on, saya kan masih butuh uang gitu kan. Akhirnya saya doa seperti itu, saya tiru Tuhan paksakan kehendakmu. Saya harus seperti apa? Tiba-tiba itu doa yang sampai hari ini kalau saya suruh ngomong begitu lagi saya memikir loh. Serius. Iya. Tiba-tiba terus gimana? Anda bisa nebak berarti kan? Itu terakhir kalinya kalau saya doa waktu itu ngomong begitu. Gimana? Tiba-tiba murid saya itu lepas semua.
Wow. Kok saya ini pindah ke luar negeri, kok saya ini masuk IPS. Nah, bidang saya kan IPA waktu itu. Kok saya ada ekskul di sekolah, macam-macam alasannya. Satu persatu itu keluar. Dan sampai 0 loh penghasilan saya. Sampai saya kepikiran, saya ngiklan lagi nyoba ngiklan lah, kan dulu ada iklan baris di koran tuh. Terima les privat atau apa. Terus saya diingetin, katanya gimana? Paksakan kehendakmu katanya. Saya jadi bingung lagi. Terus gimana coba? Saya bilang, Tuhan gimana ya? Ini oke lah, gitu. Beberapa bulan saya bisa subsidi dari tabungan selama ini. Tapi kalau terus-menerus kan nggak bisa kayak begini, gitu loh. Ya, please deh, gimana ini, gitu loh. Saya bingung, saya bertahan. Gara-gara itu tadi, tiap kali mau ngiklan, katanya paksakan kehendakmu. Makanya saya bilang kan itu saya jadi mikir untuk itu lagi sampai setelah terakhir ini. Itu yang terakhir kali katanya. Pernah khotbah kayak gitu nggak? Mari kita semua adalah paksakan kehendakmu. Waduh. Mikir serius. Untuk diri sendiri aja mikir kok. Kalau nggak betul-betul siap. Jadi terus akhirnya saya hidup dari tabungan. Hidup dari tabungan. Sampai satu saat itu ya udah mau habis, ya mulai ketakutan lagi, cemas lagi, ini gimana selanjutnya ya, saya harus membiayai hidup orang tua juga, tulang punggung keluarga gitu kan. Tuhan, saya mesti gimana gitu, rumah bocor gitu kalau hujan, aduh nanti ini kalau ambruk terus biaya renovasi dapat uang dari mana, wah macem-macem lah. Tapi ini satu pengalaman yang supranatural buat saya. Ini pengalaman pertama supranatural saya di radio. Waktu itu tiba-tiba ketika saya siaran nih, masih zaman pakai SMS loh waktu itu, pendengar itu. Jadi SMS di HP gitu kan. Salah satu SMS-nya waktu saya siang nih lagi happy gitu kan. Memang stylenya anak muda, wah energik gitu ya. Energik, berisik kayak gitu. Tiba-tiba ada SMS. Aneh, nggak tahu juga gitu itu siapa. Jangan pikirkan kebutuhanmu, pikirkan domba-dombaku. Ini apa sih? Aneh gitu. Ya udah, saya ngomong apa di radio kok ngomongnya ini gitu. Saya pikir dia jawab topik saya gitu. Tapi nggak berhubungan. Saya pikir orang aneh ini atau nyasar atau apalah, atau orang broadcast apa gitu ya kan, jelas GJ. Terus kirim lagi gitu. Please bantu saya. Loh, kok bantu apaan emang? Ya, terus saya dikasih ayat-ayat segala macem. Please bantu saya. Loh, kok gitu lagi? Emangnya apa gitu? Akhirnya, ya saya balas dari handphone pribadi saya waktu itu. Saya kenalan, Pak, Bu, saya Gideon, ada yang bisa saya bantu. Gitu. Akhirnya dia jawabnya cepet, nggak pakai lama. Bantu saya udah di depan ATM. Berapa nomor rekening kamu? Nah, saya nggak biasa begitu. Iya kan, sungkan ya. Saya nggak biasa begitu gitu loh. Orang dulu saya waktu kalau berkhotbah aja dikasih amplop saya tolak. Tapi satu saat kan saya dibilangin ya terima aja, jangan nanti dipikir sombong katanya. Ya kalau mau dikembaliin ya lewat kolekta atau apalah katanya gitu ya dong. Ini saya nggak biasa begitu gitu. Dan saya mikirnya juga malah negatif thinking. Ini apa ya? Jangan-jangan penipuan atau apa ya? Gitu. Kan udah musim-musim juga waktu itu kayak gitu. Dari SMS itu kan. Soalnya nggak jelas gitu ini siapa. Sampai saya nanya loh ke teman di bank, ada yang kerja di bank. Nggak apa-apa ya ngasih nomor rekening ke orang gitu. Ada apa sih? Ya saya ceritain. Ini loh masalahku. Ya udah, mestinya ya aman ngasih nomor rekening. Apa namanya? Tapi coba kamu doa dulu gitu. Kamu damai sejahtera enggak? Ya udah saya doa gitu. Ya saya takut gitu kalau ini memang modusnya pengurasan, ini duit udah tinggal dikit, mau dikuras kan repot jadinya ya kan. Akhirnya saya doa sesaat dan Tuhan bilang ya udah kasih aja gitu. Ya ada dalam hati saya. Dan kemudian saya balas nomor rekening, cepat balasnya lagi. Jawabannya firman Tuhan lagi. Tahu nggak jawabannya apa?
sudah selesai. Waduh. Untuk apa bahasa Yunani itu ya? Tetelestai. Iya. Wah, itu bisa eksposisi lagi. Apa makna di balik sudah selesai ketika dia habis dari ATM? Terus gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Nah kemudian saya penasaran, saya masih lanjutkan pekerjaan saya untuk nyiap sampai 3 jam. Setelah selesai, saya penasaran makna sudah selesai itu apa gitu kan. Saya lewat Giant, di dekat rumah saya ada Giant. Saya masuk ke sana, ada ATM-nya kan. Ya. Saya tahu persis saldo saya waktu itu terjadinya 2004 atau 2005. Ya, 2 tahun setelah saya melayani di sini. Saya tahu persis saldo saya yang tadi saya bilang makin berkurang karena saya hidup dari tabungan terus, subsidi terus. Saya masukin dan saldonya itu bertambah dengan 30 juta rupiah. 2005 itu angka yang gede banget. 30 juta. Saya gemeter loh, Pastor Ishak sampai waktu itu. Nggak pernah saya pegang duit segitu. Ya. Apa namanya, walaupun lewat dari ngelesi belum pernah sampai segitu. Ya kalau dikumpulin ya mungkin ya bisa, cuma kan ya pengeluaran jalan terus juga kan gitu loh. Ya jadi tabungan juga nggak segede itu. Saking gemeternya saya, itu kan masuk kan ada kartis parkir tuh waktu itu. Hilang. Iya betul. Panik, gemeter semua, hilang tuh kartis parkirnya. Jadi waktu keluar, mana mas kartisnya? Aduh mana ya, nggak ada. Ya udah mas, kalau gitu bayar 10.000. Ya udah saya bilang bayar aja 10.000, 30 juta aja udah dapat. Susah amat 10.000. Gaya. Itu satu peneguhan Pastor Ishak. Artinya ya mungkin orang itu dipakai Tuhan. Saya juga nggak kenal siapa dia. Mungkin setelah itu kenalan baginya. Setelah itu akhirnya dia nggak pernah mau memperkenalkan. Tapi satu saat ketika saya ada di gereja, saya ngerasa, ya saya kayak ngerasa dikasih tahu juga oleh Tuhan, orang itu loh yang berkati kamu. Saya sapa, namanya siapa? Ternyata yang di SMS itu. Akhirnya kita jadi kenal. Saya heran juga sih itu gitu loh. Ya. Jadi ada peneguhan dari Tuhan untuk kita itu di jalur mana seperti itu. Jadi udah tahu kan makna paksakan kehendakmu dan sudah selesai. Lalu sih itu yang saya nggak bisa lupakan, pengalaman supernatural pertama yang saya alami ketika di radio. Selalu berjalan terus ya, bertahun-tahun di radio. Apa kira-kira cita-citanya kalau jadi penyiar dari dulu itu, cita-citanya di radio apa kira-kira? Nggak ada cita-cita di radio. Ya kepengennya ya melayani, makin banyak yang dijangkau, orang dengar suara saya, istilahnya ya damai sejahtera. Itu saya udah seneng, sukacita kok. Ya meskipun duitnya nggak banyak. Pernah saya malam-malam siaran, terus ada tiba-tiba SMS yang masuk, puji Tuhan, apa namanya, tadi saya itu mau bunuh diri, tapi tadi dengar kisah tadi yang Koko sampaikan, waduh saya tersentuh. Itu udah senengnya minta ampun saya. Itu melebihi duit berapapun kayak begitu itu, serius. Untuk itu artinya saya ini berharga ya. Berdampak juga ya. Saya berharga ya gitu loh. Apa namanya, Tuhan mau pakai saya ya. Orang itu kan butuh dihargai. Betul. Ya, dan sampai sebegitu besarnya Tuhan itu menghargai kita. Gitu loh. Dengan talenta yang kita punya. Makanya saya bilang talenta apapun, ya gunakan, jangan sampai kita menjadi dikatakan hamba yang jahat karena kita menyimpan talenta kita untuk melayani Tuhan terutama. Talenta yang pertama, Tuhan mau ya kita bisa hidup. Jadi nggak ada ceritanya orang Kristen kemudian ngemis-ngemis, minta-minta, terus iman bisik-bisik, itu nggak ada ceritanya. Itu prinsip saya. Ya gunakan talenta untuk itu
kita bisa hidup gitu. Kalau talentanya misalnya nyanyi, ya dari nyanyi mungkin bisa menjadi profesi penyanyi yang menghasilkan duit gitu kan. Apapun saya percaya talenta Tuhan berikan untuk supaya kita bisa hidup. Dan yang kedua, supaya kita melayani Tuhan juga dengan talenta itu. Seperti itu sih menurut saya. Jadi bagi teman-teman semua yang baru memulai sesuatu, apalagi melayani, ada gerakan dari Tuhan, lakukanlah bagian kita. Tuhan sudah menyediakan caranya untuk menolong kita semua ya. Walaupun banyak halangan. Kayak tadi di demo ya. Saya dulu awal khotbah juga gitu kok bagi demo. Oh iya. Ada yang cuma sampai bilang gimana? Nah, kalau aku mau habis dengan khotbah saya, terus beberapa ini, terus setelah itu nggak datang gereja. Terus habis itu didatangi sama Pak Gembala. Kenapa nggak datang gereja? Aku nggak mau kalau orang-orang ini, anak-anak muda ini yang khotbah. Dalam hati saya, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku salah Tuhan, gitu ya. Aduh. Iya itu. Tapi untung Pak Gembala nguatin saya. Jadi, pokoknya khotbah sih benar, gitu firman. Nah, tapi ya itu Tuhan teguhkan juga salah satunya ya. Beberapa kali khotbah orang ngomong diberkati, mengalami sulit tapi bisa mengerti khotbahnya dan dikuatkan. Amin. Jadi ini hal yang penting juga bagi kita semua. Mungkin kita sudah memulai sesuatu, mungkin banyak yang menolak. Tapi kalau memang Tuhan sudah buka jalan di situ dan kita memang ditempatkan di situ, Tuhan pasti buka jalan dan sesuatu hal yang luar biasa bisa terjadi dan berdampak luar biasa. Seperti Gideon di radio, betul ya, seperti itu. Jadi gini loh, sebagus-bagusnya kita, seperfect-perfectnya kita, percayalah, di mana-mana haters itu selalu maha hadir. gitu ya, maha hadir ya. Nah, iya. Sebaik-baiknya kita. Loh jangan kan begitu. Tuhan kita aja bukan baik apa sempurna. Ya ada juga kan Yudas Iskariot. Kurang dekat apa juga ya kan. Jadi ya sesekali ya seperti saya bilang itu, milikilah, terimalah roh urapan. Emang gue dikirim. Yang dipikirkan itu hatinya Tuhan, betul ya. Nah, fokus dengan apa maunya Tuhan. Mungkin awal mula kita mengalami kesulitan, tapi gini loh, kalau memang itu Tuhan suruh, bukan kita kerosok-keroson. Kita kerasa-kerasaan sendiri gitu ya. Saya diperintah Tuhan untuk itu, gitu. Kita ngaco lah, membohongi jemaat. Kalau betul itu serius perintah dari Tuhan, jalani. Awalnya berat. Justru saya pelajari nabi-nabi di dalam Alkitab yang dipanggil, awalnya itu pasti mereka galau. Nggak ada yang langsung percaya diri. Ayo gitu. Aduh Tuhan. Iya betul. Iya, semua mengalami nggak pede gitu loh. Iya. Justru yang kepedean itu yang mungkin jadi tanda tanya gitu ya. Iya betul. Wah ini motivasinya apa ini? Iya. Sekarang kan banyak yang kepingin jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jangan bilang, oh ini perintah Tuhan. Kalau cuma motivasi Anda, oh enak ya melayani Tuhan, duitnya banyak misalnya. Iya. Juga harus ada tanggung jawabnya soalnya. Iya. Cocok nggak sama hati Tuhan dan sebagainya. Nah, semua nanti akan kelihatan buahnya kok. Amin. Nah, selama Gideon di radio, kira-kira buah yang paling kelihatan, yang paling berdampak waktu siaran, waktu membagikan semuanya ini, apa yang pernah ada feedback yang sukacita yang luar biasa? Ya semua feedback yang positif saya anggap itu satu hal yang luar biasa buat saya. Ya, ongkos melayani yang luar biasa yang Tuhan bayar buat saya gitu. Jadi saya seneng lah, akhirnya kita nggak cuman lewat udara yang nggak jelas, saya dibatasi oleh dinding studio, tapi akhirnya kita juga bisa istilahnya kopi darat, ketemu, dan kemudian bisa personal satu demi satu, ya ada yang butuh dilayani, kemudian kita melayani. Nah disitulah bentuk pelayanan itu bukan menjadi virtual lagi, tapi sudah menjadi konkret kan. Nyata gitu. Itu buah-buah yang
yang saya rasakan selama ini. Lama sekali ya, berarti 17 tahun berarti. Iya. 18 berarti. Iya, Ya. 18. Pernah bosen nggak di radio? Kemudian. Saya bukan pernah bosen malah. Saya pernah mau mundur karena kecewa sama Tuhan. Oke. Karena ini hubungannya kan sama melayani Tuhan soalnya. Iya, iya. Jadi kalau bosen, saya nggak pernah bosen sih. Seneng. Lama-lama ya menikmati gitu. Tapi tantangan saya bukan bosen, tapi kecewa. Saya mau resign waktu itu. Bagaimana itu, Bu? Kenapa kok bisa tiba-tiba seperti itu? Begini ceritanya. Jadi satu kejadian supranatural lagi, ada seseorang yang singkat cerita itu memberkati saya mobil. Baru nih kinyis-kinyis. itu di saat saya kena musibah, jadi saya habis kecelakaan naik motor. Dulu saya nggak punya mobil, kemana-mana naik motor gitu ya. Saya kecelakaan, tangan ini dislokasi, lepas. Kemudian ada, ya itu loh, di balik masalah selalu ada berkat kan, ya kan. Jadi mau mobil baru nggak? Patah dulu tangannya. Jangan dulu. Selalu tadi saya bilang kan, orang tuh kadang-kadang mau berkat mujizat. Prosesnya bro, sis. Makin berat makin besar nanti mujizatnya. Ya kan? Ini saya dapat mobil kinyis-kinyis dikirim dari dealer. Saya bau itu harum ya, mesinnya baunya ya kalau mobil baru ya beda sama. Padahal belum bisa nyetir gitu. Dia banyak uang muka 80 juta waktu itu, amazing banget kan? Dikasih loh itu. Belum lunas tapi dia ambil tenor cicilan 24 bulan. Nah, yang terjadi kemudian setelah 5 bulan ngilang orangnya. Jadi saya harus melanjutkan 5 juta sekian 19 bulan. Gaji saya di radio waktu itu nggak nyampe segitu. Disitulah saya kemudian stres, saya kecewa sama Tuhan. Dan saya rasa di situ saya mulai transaksional lagi. Kalau orang Jawa itu ini tok Tuhan, gini aja kah Tuhan gitu. Kita merasa bahwa kita ini sudah banyak jasanya sama Tuhan, kok malah begini jadinya, ya kan? Jadi saya udah mau resign. Wah, berat sekali saya. Melayani itu sudah bukan bosen, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Bisa loh kita itu di depan mimbar, sok pura-pura fine, I'm okay, I'm fine. Padahal di sini bergejolak. Lama-lama saya pikir, kok saya ini munafik ya gitu. Itu yang terjadi. Tapi seperti saya bilang, berbagai macam cara orang atau setan menjatuhkan, tapi Tuhan punya banyak macam cara untuk menarik tangan kita kembali. Yes, setuju. Iya kan? Bagaimana kok Gideon bangkit dari kecewa itu? Nah, lewat hal-hal yang tidak terduga. Jadi salah satu bisa dikatakan anak rohani saya lah, karena waktu itu kita sering interaksi, tapi udah lama nggak interaksi. Tiba-tiba dia ngajak saya untuk, ayo ke gereja. Ke salah satu gereja waktu itu. Padahal saya udah gak mau ke gereja. Jadwal pelayanan itu khotbah sudah saya cancel semua. Kecewa banget saya. Doa aja udah kagak, ke gereja apalagi. Ya toh. Saya bilang gak mau. Loh kenapa? Ini bagus loh, konser mumpung nih dari Afrika. Ya, everyone seneng musik. Musik ya. Ya, stres-stresnya saya kan butuh musik juga gitu. Apalagi ini Afrika ya, cobalah. Tapi saya sampai telepon gerejanya, nanti malam betul ya ada konser? Iya. Itu full konser atau ada khotbahnya gitu? Oh, nggak ada khotbahnya kok. Oke lah, berangkat kalau begitu. Saking nggak pengen dengar itu. Iya. Saya sebel udah dengerin khotbah. Maksudnya gini, saya udah tahu lah lu ngomong apa, saya udah tahu lah. Saya juga pernah ngomong kayak gitu kok, tapi kenyataan nggak seperti itu. Ya kan? Akhirnya karena full konser nyanyi-nyanyi, udah saya berangkat. Ya toh saya berangkat. Terus waktu di sana, disitulah Tuhan menarik saya kembali.
Saya lihat itu penampilan anak-anak Afrika, mereka cerita latar belakangnya, dikasih foto, ada yang terlahir itu dari ibunya sudah HIV AIDS, jadi ketularan HIV AIDS, artinya kan kematian itu ya dekat sekali, sangat dekat dengan maut itu. Tapi mereka di atas mimbar gereja itu bisa nari-nari, sukacita, nyanyi-nyanyi, ya toh, nyanyi salah satu waktu itu nyanyi lagunya Israel Houghton yang I'm Not Forgotten. Oh iya. I am not forgotten, he knows my name gitu. Saya ikut, itu lagu ceria kan, tapi saya nangis malahan. Saya nangis malahan. Jadi di tengah orang riuh. Nah, untung itu blackout kan, jadi nggak kelihatan tuh teman sebelah saya kalau saya nangis. Jadi saya nangis gitu. Iya ya, saya nggak dilupakan. Iya ya, dia tahu nama saya. Saya waktu itu doa gini, Tuhan saya kepengen loh seperti anak-anak itu. Sudah lama saya nggak bisa ceria kayak gitu, ketawa seperti itu. Kan stres, depresi saya waktu itu. Saya kepengen itu aja Tuhan, sukacita itu loh. Nggak kepengen apa-apa lagi saya sudah. Soal mobil ya sudah lah gitu, lepas ya sudah lah. Sukacita, makanya inti kebutuhan manusia itu kan itu ya, bahagia, damai sejahtera. Itu loh kebutuhan utama manusia. Dan saya sedang kehilangan itu ketika saya kecewa sama Tuhan, gitu. Akhirnya dari situ kemudian saya mulai balik ya, semangat untuk ke gereja, semangat untuk berdoa, belum melayani sih, gitu. Tapi setelah itu, ya ini saya bilang, ketika kita beres sama Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah. Waktu itu saya kering banget, ini kering, berkat kering, semuanya kering. Akibat saya meninggalkan Tuhan itu bukan makin baik tapi makin buruk gitu. Ya, ketika saya beres hati saya malam itu, berkat-berkat itu tercurah dengan cara yang supranatural lagi. Singkat cerita, mobil itu lunas, pokoknya dengan cara yang tidak terduga. Tanpa saya, ya itu tadi, nyetatus, bisik-bisik, curhat. Enggak, itu serius, natural, supranatural dari Tuhan dengan caranya gitu. Ya, dan kemudian saya tanya kan, setelah itu selesai gitu sama teman saya, lu tumben waktu itu kok ngajak saya ke gereja, kan udah lama nggak ngajak-ngajak pergi kemana, hemat kemana. Ceritanya waktu itu kok aku habis putus sama pacarku, sumpah aku nggak butuh aku butuh temen. Itu loh saya bilang, Tuhan bisa pakai cara begitu kan untuk menarik saya. Orang putus ngajak saya ke gereja, di gereja saya dipulihkan malah. Ada aja caranya. Nah, itu loh Tuhan kita luar biasanya. Lucu gitu cara kerjanya. Oh, jadi lo manfaatin saya gitu. Tapi malah jadi berkat. Malah jadi berkat buat saya. Ya, pengalaman-pengalaman. Jadi gini loh, yang membuat saya bertahan untuk melayani Tuhan, termasuk juga di radio, adalah yaitu pengalaman-pengalaman nyata. Karena Tuhan itu nyata. Ya, bukan virtual. Memang kita nggak bisa menyentuhnya, kita nggak bisa melihat wujudnya, kita nggak bisa mungkin mendengar suaranya audible, tapi kita bisa melihat perbuatan tangannya kan. Amin. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan. Ya, doakan saya juga bisa suatu saat down. Sebagai manusia gitu ya. Kekeringan rohani itu kan katanya orang kan ya, kita punya musim-musim ya dalam kehidupan kita. Mungkin ada saatnya down, tapi ya percayalah, jangan pernah bergeser lah. Dan Tuhan itu sayang banget sama kita. Amin. Ya. Nah, apa untuk mengatasi musim itu ya itu tadi ya kuncinya, love music, banyak dengan lagu, mungkin nggak firman ya, kadang kan kalau orang dengan khotbah kayak dituturi gitu ya. Tapi ada yang kepahitan lagi sama pendeta tertentu. Kalau kepahitan sama lagu masa ada ya. Tapi dengan musik itu sangat membantu. Iya, itu cara yang paling sederhana ya. Cara yang paling simpel untuk kita ini bisa mengisi kebutuhan, kan tubuh ini butuh makan, jiwa ini juga butuh disenengin, roh itu kan juga harus butuh diisi dengan firman. Dan seperti saya bilang ya, puji Tuhan, lagu-lagu sekarang ini banyak digerakkan, isinya itu firman liriknya gitu. Itu sih. Kalau Gideon lihat orang yang imannya bisik-bisik gimana?
Ya sudah, saya nggak mau hakimi, imanmu segitu ya udah. Ya bisik-bisik aja terusan. Apa sih iman bisik-bisik? Mungkin ada yang tanya iman bisik-bisik. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Ini contoh iman bisik-bisik ya. Tuhan itu baik. God is good all the time. Tuhan itu memberkati saya dengan rumah. Ya, tapi ya belum ada isinya sih. Ya, tapi saya percaya kok. Nanti kulkas itu saya butuhkan, pasti nanti Tuhan kirimkan. Nah, itu salah satu contoh. Dia lagi butuh kulkas. Saya pernah ngalami kayak gitu kok gitu. Jadi satu kali saya pelayanan, dompet saya itu habis. Saya ngomong sama Tuhan, saya nggak minta papa saya nggak minta kakek saya kan gembala kan. Iya. Saya nggak mau minta, saya nggak mau ngomong. Kalau beneran aku nih hambamu, kirimkan aku berkah. Iya. Jadi saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Terus habis itu ya udah berjalan lagi ibadah hari Sabtu itu. Hari ibadah anak muda. Oke, selesai pulang. Tiba-tiba kakek saya ngomong, kamu ajak adikmu makan. Dikasih duit kan 50.000. Ya udah kita makan, habis 50.000. Oke, langsung lagi tuh dompetnya. Saya nggak ngomong apa-apa gitu ya. Besok paginya pelayanan. Saya hari itu nggak pelayanan. Jadi kan kadang orang kalau pas khotbah atau pas ujian ada orang bisa bergerak. Saya diem di bawah. Saya cuma ngomong itu sama Tuhan. Tiba-tiba kakek saya kan berangkat ke salah satu cabang, kembali ngomong, Sak, ini titipan buat kamu. Tas baru. Saya buka tas baru, ada dompet baru. Saya buka dompetnya, ada empongnya. Wah, itu saya lengkap dong itu ya. Tuhan ampun ya, Tuhan ampun ya. Nggak bisik-bisik. Ya. Lalu belum sampai situ, siangnya ada orang lagi datang. Ini buat kamu. Padahal saya nggak khotbah, saya nggak mimpin pujian. Ini dari Tuhan. Oh ya, terima kasih. Saya juga ngomong, saya sambil nangis ya, karena berarti Tuhan lihat saya. Nah, setelah saya khotbah, saya saksi ini, kakek saya marah. Setiap kali ketemu sekarang, mana dompetmu, ada isinya nggak? Itu sampai nggak ngomong, saya diem. Nah, ternyata hal yang sama juga di-share dengan Gideon hari ini ya. Jadi Tuhan kita itu lebih tahu apa yang kita perlu dan caranya lebih ajaib. Karena itu kita sampai terheran-heran. Karena itu sampai hari ini kayak nggak usah takut lah kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, benar-benar kita hamba Tuhan, Tuhan pasti tuntun. Seperti itu ya begitu ya. Mungkin ketakutan ada, tapi jangan ikuti perasaan kita. Perasaan itu bisa salah, tapi firman Tuhan itu nggak pernah salah. Bahwa Dia pun, bukankah Dia Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Perasaan bisa salah, Anda bisa ketakutan, Anda bisa lepas kendali dengan ketakutan itu malahan gitu. Ya, luar biasa. Jadi kita semua hari ini Tuhan kita itu maha tahu ya. Jangan pakai iman bisi-bisi terus ya. Naik iman yang lain ya. Itu iman yang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan sanggup sediakan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan, saudara. Laptopnya Pastor Ishak ini baru, tapi baru cicilan pertama. Enggak seperti itu, ampun. Ya gini loh, kalau ditanya tadi kan kembali gimana kalau ada yang iman bisi-bisi, ini bahas radio kok malah jadi kesana ya? Oh nanti kembali ke radio ya. Padahal di radio kita nggak pernah bisi-bisi, harus ngomong audible. Jadi gini loh, ya silakan kalau mau bisi-bisi, toh nanti yang dibisik lama-lama tuh bosen. Iya nggak? Bosen, ini lagi curhat lagi. Tapi kalau Tuhan yang gerakkan itu beda. Nah, kalau curhat sama Tuhan kan Tuhan nggak pernah bosen. Dia paling tahu kok kebutuhan kita. Jadi ya silakan bisi-bisi aja terus sampai orang-orang itu muak gitu sama Anda. Kita harus meningkat. Iya. Nah, jadi sampai sekarang pelayanan di radio yang Gideon rasakan gimana? Sukacita atau ada sometimes ada problem yang yaitu ketakutan radio ini kehilangan pendengarnya? Ya problem pasti ada lah, mana ada hidup itu nggak ada problem termasuk dalam pekerjaan gitu ya. Tapi saya selalu minta hikmat tuntunan Tuhan untuk itu, supaya keputusan yang diambil itu nggak salah gitu. Beberapa kali saya harus mengalami dilema gitu antara ini atau ini, tapi
ketika saya mengalami tuntunan Tuhan itu ya hikmat itu selalu ada untuk mengatasi masalah itu. Ya. Itu sih yang saya kesimpulannya. Ya. Saya nggak bisa ceritakan satu-satu karena ya masalahnya memang banyak gitu. Ya. Kira-kira mimpinya Ko Gideon sampai kapan di radio? Ya sampai Tuhan bilang selesai. Mau gimana lagi coba? Selesainya itu terserah ya gimana. Kalau mau lebih konkret ya sampai bilang bos saya bilang ya udah kamu selesai udah. Itu konkretnya kamu ya kan. Apa ada pikiran untuk wah radio ini dunia aku banget, aku pengen cari radio lain atau setelah itu ya ngomong selesai itu ya atau membuat sendiri kayak sistemnya kayak podcast atau apa kayak dunianya pengen di sini gitu. Ada pikiran seperti itu? Jujur saya belum kepikiran ke sana ya. Saya belum memikirkan untuk meninggalkan radio. Apakah saya nanti juga akan bikin radio sendiri dengan teknologi streaming sekarang kan gampang gitu untuk live seperti itu gitu ya. Saya belum mikir jujur. Saya ini gini loh, benar-benar dididik gini ya. Nggak tahu ini benar atau salah gitu sikap saya. Saya ini dulu karena orang dari sains yang dilatih untuk logik dan sistematis dan berdasarkan fakta dan dari fakta itu kemudian membuat planning ya saya main planning gitu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Tapi ketika saya nggak mengandalkan Tuhan, planning itu nggak jalan. Makanya saya jadi malas gitu untuk planning itu. Akhirnya bukan ngeflow ya. Ya sudahlah nanti tunggulah updatean selanjutnya dari Tuhan maunya apa sih. Makanya saya nggak tahu sikap saya benar atau salah, tapi saya ngerasa gitu. Saya planning. Mungkin ketika planning itu saya banyak mengandalkan kekuatan sendiri gitu loh. Ya kalau planning itu kan ya segala sesuatu kan planning itu harus dipertanggungjawabkan mungkin secara keilmuan misalnya berdasarkan data misalnya ya kan. Nah di situ mungkin kadang-kadang saya lupa melibatkan Tuhan. Akhirnya planningnya gagal. Pernah nggak gagal? Ya pernah lah. Nah jadi hal yang menarik yang saya lihat di lapangan kalau masih muda itu suka planning. Maksudnya mau gini. Tapi begitu kalau udah tambah usia, oke kita mikir segini dulu aja, jangan panjang-panjang. Berarti saya makin menua gitu ya maksudnya. Saya juga ngalamin seperti itu. Soalnya kayak mau planning gini, ada ini, ada itu, ya bisa sih tapi nanti gitu seperti itu. Jadi sometimes menurun gitu loh. Jadi idealisnya itu berbeda anak muda. Nah, saya mau masuk yang topik yang ini. Kalau menurut statistik, orang media kan begitu ya. Betapa pentingnya kalau kita itu jangkau anak muda. Penting sekali atau setuju? Penting. Karena generasi-generasi ini yang sudah banyak mengalami banyak distorsi nilai. Value kehidupan ya apalagi firman banyak distorsinya dengan kemajuan teknologi. Justru yang seperti inilah rawan kan iblis untuk masuk dan bekerja. Makanya saya bilang bukan aja pelayanan radio, pelayanan gereja penting gitu, kembangkan anak muda bahkan kids mulai dari sejak dini anak-anak. Jadi jangan yang umum aja gitu yang difasilitasi gitu, yang dibuat bagus. Justru mulai dari anak-anak, remaja, ini penting. Mereka akan jadi generasi-generasi selanjutnya kan, yang akan meneruskan iman, wujud iman, action iman. Nah kalau dari pondasi udah mereka nggak bener, terus mau jadi apa? Dunia kan makin rusak gitu dengan sikap-sikap. Kalau karakter itu sudah melekat dan karakternya nggak benar, semua tindakannya jadi nggak benar semua kan gitu loh. Terus mau jadi apa dunia? Nah, berapa persen kira-kira kita harus arahkan ke younger people ya, regeneration-nya? Ini berapa persen maksudnya untuk apa? Ya fokus kita. Jadi kadang-kadang itu orang kan harus fokus.
Kalau regenerasi radio nanti juga kita bahas ya. Saya nggak punya data statistik untuk itu sih ya. Tapi kalau data statistik itu yang banyak mendengarkan kami adalah mereka yang dewasa muda. Jadi saya fokuskan ke sana. Oke. Jadi baik obrolan, lagu-lagu kita set ke arah sana. Gitu. Karena, nah ini bicara soal bisnis ya. Dalam bisnis itu ada yang namanya segmentation and targeting gitu. Yes. Nggak semua kuel harus kita makan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda yang tergerak untuk melayani bikin radio media untuk kids, bikinlah. It's okay gitu. Kalau memang itu panggilan Tuhan. Ya. Tapi kita mensegmentasi ke arah sana karena penting. Mereka ini juga para decision maker kan hari-hari ini. Yes. Usia-usia sekian itu. Ya. Nah, saya kepingin ketika mereka memutuskan itu juga semuanya dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan. Ya. Jadi targetnya radio saat ini yang dibimbing oleh Ibu Gideon ini dewasa muda. Ya, dewasa muda mulai dari kuliah-kuliah mau lulus lah gitu loh. Setidaknya mulai bisa mikir. Itu bahaya loh kadang-kadang. Mikir dengan pikiran sendiri, dengan nilai-nilai yang di luar Kristus. Misalnya kan makin banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Nah ini yang harus kita cegah gitu loh. Dengan cara kita masing-masing ya. Kalau ya saya di radio seperti itu. Semakin kritis ya generasi berikutnya. Iya, makin kritis. Makin kritis. Makin open minded, makin juga berbahaya kalau nggak ngerti yang benar ya. Ya saking kritisnya itu kan karena mereka jadi open minded, tanya ya apa ya? Kalau saya begini kan ya nggak apa-apa gitu. Padahal ya itu masalah gitu karena itu udah nggak bener seperti itu gitu. Konsep yang aneh-aneh di kekristenan kan banyak. Kalau regenerasi di radio sendiri gimana? Makanya saya udah mulai banyak mengurangi tampil kan kalau di on air. Jadi saya memanage semuanya sebagai program director ya memang harus dilanjutkan, nggak melulu harus kan gini loh, kadang-kadang ada beberapa ya karena udah temen lama gitu ya, ketika mereka beriklan atau ketika mereka mau bikin sebuah acara minta saya yang turun tangan gitu. Ya saya mungkin kalau sebagai posisi penyiar saya seneng, saya banyak nih fansnya, semua milih saya nih. Tapi di sisi sebagai pimpinan saya sedih. Karena apa? Berarti saya belum bisa meregenerasi anak-anak dong gitu loh. Kan anak-anak ini harus jadi berkembang juga, maju. Memang jadi jangan saya terus gitu loh. Jadi pemimpin membentuk pemimpin berikutnya. Nah, begitulah. Jadi pemimpin itu jangan ada di zona nyaman, nggak mau diganti, sehingga setelah diganti post power syndrome. Banyak. Banyak yang mengalami itu gitu. Jadi regenerasi itu di mana-mana penting ya. Di perusahaan, di pelayanan, apapun regenerasi itu penting. Kasihlah beberapa bagian tanggung jawab untuk generasi muda yang ada di bawah kita. Karena kalau kita pikir-pikir, kita ini berkembang kan ya dari situ juga ya. Kita diberi kepercayaan gitu ya. Pelan-pelan mulai dikasih kepercayaan ini. Dulu nggak boleh pegang duit banyak sekian. Nah, itu kan juga regenerasi untuk melatih mereka supaya kita ini bisa memanage keuangan misalnya. Kalau dari 100% untuk regenerasi itu sebenarnya kali ini 100% ini kan fokusnya banyak ya untuk manage ini, bikin program dan sebagainya. Betapa pentingnya kita memikirkan regenerasi. Mau persen lagi nih. Saya belum survei soalnya. Jadi orang statistik harus survei untuk menentukan persen, nggak boleh asal ngomong. Pakai survei. Iya mesti. Tapi kalau dari planning misalnya ya mau misalnya dari rencana gitu kalau ditanya seberapa penting regenerasi itu, ya kita harus memberikan persentase yang cukup untuk itu. Mungkin dari 100% ya di atas yang kebutuhan yang lain-lain ya 20% lah. Di atas yang lain 20%. Atau 20%? 20%. Iya. Kita pikirkan tentang regenerasi itu ya. Iya. Yes.
Artinya kan proses lah regenerasi itu kan nggak bisa 1 tahun langsung jadi. Ya, ya. Jadi kita fokus 20% per tahun dan berapa tahun setelahnya baru jadi. Iya. Artinya gampangannya gini loh. Misalnya aja 20% yang diganti. Ntar 5 tahun kan 100%. Simpelnya kan. Iya, betul. Kan nggak mungkin langsung gitu ya, kan. Setuju. Apa jadinya kalau semua kemudian hal-hal yang misalnya krusial diserahkan ke yang muda-muda semua kan ya nggak mungkin. Iya, betul. Ya. Bagaimanapun jam terbang itu kan penting. Iya, betul. Ya kan? Saya kalau ke dokter gigi, ya kan, misalnya ke dokter gigi nih, dokternya biasanya kan pilih yang muda. Soalnya kalau yang senior tuh suka gemeteran, bahaya, nanti penglihatannya berkurang gitu kan. Tapi kalau yang muda saya juga tanya dulu, jam terbangnya udah berapa kali nyambut, berapa kali gagal. Iya kan? Jam terbang tuh penting gitu loh. Mungkin kalau jawabannya Bapak ini pasien yang pertama, waduh nggak jadi saya. udah. Cukup udah. Padahal ya dia butuh proses jam terbang itu, kasihlah kesempatan gitu. Iya. Kita bisa karena biasa. Yes. Itu sih. Oke, rapid question. Pernah ditawarin radio lain nggak? Pernah. terus gimana? Lebih menarik atau bagaimana? Iya, pastinya orang meng-hijack itu kan dengan tawaran lebih menarik. Yes. Tapi lagi-lagi ya, saya selalu melandaskan semua dengan keputusan dari Tuhan. Saya nggak mau salah langkah, saya nggak mau salah keputusan. Saya harus nanya. Dan akhirnya ketika saya barusan ngomong, saya tanya Tuhan dulu ya Pak ya. Saya udah di-bypass, udah skip langsung. Mereka pengennya cepet. Ya udah, gak jadi. Ya udah, berarti kan rencana Tuhan nggak boleh pindah. Oke, lanjut. Ya. Berkarya di radio itu bagian dari pekerjaan atau komitmen melayani? Sambil melayani dan bekerja, seperti yang tadi saya bilang, talenta yang saya punya hari ini, pertama supaya saya bisa hidup. Saya nggak boleh minta-minta. Saya berkarya, saya dapat uang dari situ. Tapi saya juga tidak mentang-mentang kemudian jadi sangat komersil, sedikit-sedikit kemudian ngitungnya uang. Ini saya dibayar berapa nih? Masak gini-gini, nggak dibayar sekian. Nggak boleh mentang-mentang begitu. Ada kalanya memang pure saya harus melayani Tuhan. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Bahkan ada yang bilang kalau itu sudah menjadi hobi itu nggak dibayar pun nggak apa-apa, dia semangat gitu. Jadi kalau dikaitin sama pelayanan ya gini loh, saya malah banyak melihat sendiri nih beberapa insan penyiar rohani dan juga mungkin beberapa mereka yang melayani di gereja. Kalau motivasi mereka uang, buyar kok. Maksudnya nggak eksis lagi. Cuma bertahan sekian lamanya. Nggak mungkin yang begitu sampai menjalani. Saya hari ini berapa tadi? 18 tahun. Dengan konsisten gitu. Ya jadi pastikan memang itu sungguh-sungguh kalau melayani ya melayani aja gitu. Nggak usah minta macem-macem. Nanti Tuhan tuh, ya tadi saya cerita dengan kesaksian saya. Punya cara. Saya punya bos, tapi saya juga punya big boss, yaitu Tuhan Yesus gitu loh. Bukan artinya saya nggak menghormati bos, tapi kan ya karena saya melayani pertama untuk perusahaan, tapi dalam konteks melayani saya melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan gitu loh. Bos di atas segala bos kan. Jadi semua kan harus setur dengan apa yang menjadi maunya big boss ini gitu. Setuju. Mantap. Yang ketiga, jadi penyiar radio itu sulit atau tidak? Mudah. Awalnya sulit, tapi kalau mau belajar dengan tidak menyerah, saya pikir mudah.
Kalau orang Jawa bilang gini, wong bodoh abak aja loh. Saya terjemahkan ya, wong cuman modal ngomong aja loh. Iya kan, ngomong tuh bisa dipelajari kok. Ya belajarlah gitu loh. Jangan hanya mengandalkan bakat alam. Sampai hari ini pun saya juga belajar, banyak baca buku, banyak melihat juga, belajar dari tokoh-tokoh public speaking misalnya. Ya, saya masih banyak harus belajar. Jadi sulit atau mudahnya tergantung kemauan. Iya, menjadi sulit kalau itu mestinya bukan maumu menjadi penyiar misalnya, tapi terdesak oleh kebutuhan mau cari uang. Itu menjadi susah, jadi beban. Ada loh kayak gitu. Ada, cuma sebagai jembatan. Ini saya baru lulus nih kok, belum ada kerjaan. Pikir saya melayani dulu gitu. Benar, setelah dapat kerjaan ya udah hengkang. Berarti kan betul-betul motivasinya, menurut saya loh ya, ya nggak sepenuhnya melayani. Akhirnya melayani jadi beban kan gitu. Setuju. Mantap sekali. Oke, jadi kita sampai di penghujung podcast hari ini. Kita bahas tentang radio dan bersama namanya ya Pendeta Gideon Yustianto. Kisah hidupnya jadi penyiar memang tidak mudah. Semua hal yang kita mulai belum tentu mulus terus. Tapi ya, kalau kita itu sudah panggilan, mari kita tetap dalam panggilan kita. Jangan meninggalkan panggilan kita dan percayalah karya Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Kita boleh berdampak bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya. Ada pesan untuk semua yang lagi berjuang, mungkin lagi berjuang mulai usaha baru, apalagi masa pandemi ada yang berjuang mulai usaha baru, ada visi, ada ide, ada apa? Pesan? Tuhan kita Bapak yang baik. Sampai di sini kita setujukan untuk itu ya. Sebagai Bapak yang baik, Dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya tergeletak kekurangan. Amin. Makanya Tuhan titipkan talenta. Setiap orang punya talenta. Kebenarannya dalam firman Tuhan, semua orang dikasih kok, ya kan? Ada yang macam-macam. Nah, macam-macam. Tapi nggak ada kan yang sampai nggak dikasih kebagian. Nggak ada. Semua dikasih talenta. Mungkin talenta Anda memasak, talenta Anda menyanyi, talenta Anda siaran, talenta Anda berbisnis, berdagang, talenta Anda menjadi importir atau eksportir, macam-macam. Talenta banyak bentuknya, tapi pastikan tidak ada anak Tuhan yang meminta-minta. Pakai itu talenta. Karena apa? Justru ketika kita simpan talenta itu, Tuhan bilang, engkau hamba yang jahat. Dicampakkan ke dalam tempat yang gelap dan penuh dengan retak-retak gigi. Itu nggak usah tafsir macam-macam, itu kan bicara tentang neraka, dosa. Kalau kita itu menyimpan talenta. Jadi gunakan talenta. Untuk mengembangkan talenta itu melalui proses. Saya tahu ada bakat alam memang, tapi bakat alam pun itu juga harus diasah dengan sebuah teori, dengan sebuah landasan ilmu. Ya, masih butuh dipoles lagi gitu. Nah, apalagi yang nggak punya bakat alam gitu ya, mesti harus latihan lagi. Jangan patah semangat. Gagal bagi orang tuh biasa. Seperti tadi Pastor Ishak cerita, ya pertama kali khotbah malah jemaatnya ngacir gitu ya. Saya pernah di demo gitu, nggak disukai sama pendengar gitu sebagai penyiar. Setiap orang pasti pernah gagal. Gagal bukan aib, bukan memalukan. Yang memalukan kalau Anda gagal, tapi Anda nggak mau coba lagi, itu memalukan banget gitu loh. Itu aib, karena jadi firman Tuhan apa? 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi kan. Nah, jadi pesan saya adalah, ayo kita semangat menjalani talenta kita masing-masing, apapun gitu. Karena kita pasti punya, temukan itu. Kadang-kadang mungkin kita mesti mendengarkan dari teman-teman, kamu ini kalau masak ternyata enak loh, kenapa kamu nggak jualan? Nah, ya toh, ternyata kamu kalau ngomong ya pinter juga loh, nah kenapa kamu nggak masuk TV atau radio? Macam-macam kan gitu loh. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar. Saya pun awalnya kan nggak sadar ternyata gitu loh, ya kan, bahwa saya punya bakat itu. Nah, jadi temukan itu. Kadang-kadang Anda perlu mendengar mungkin dari rekan-rekan terdekat. Kenapa nggak Anda coba? Ya, selalu mungkin ada keraguan. Tapi saya tadi bilang,
rata-rata bahkan kebanyakan semua hamba nabi-nabi yang dipanggil Tuhan di awal pelayanan, mereka bergumul akan hal itu. Mampukah saya? Tapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh, Tuhan yang menitipkan, gagal boleh ada, tapi Tuhan akan bangkitkan Anda kembali. Di masa sulit ini, jangan pernah kehilangan semangat. Ya, ayo kita kembangkan talenta kita masing-masing. Karena dari talenta, seperti tadi saya bilang, di sana kita bisa menafkahi diri kita. Tapi yang kedua, jangan pernah lupa juga melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dengan jangan pernah lupakan segala kebaikan-kebaikannya kita. Termasuk talenta yang kita punya kan miliknya, ya, dititipkan, yang harus kita kembangkan. Ya, satu saat harus kita pertanggungjawabkan aja, kan? Setuju. Ya, harus kita pertanggungjawabkan. Jadi gagal itu bukan ketika kita sekali gagal, tapi waktu kita menyerah. Jangan menyerah. Apalagi talenta kita di situ, terus mencoba. Pasti kalau Tuhan yang memerintah, menggerakkan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh ngobrol dengan hamba-Mu, Pendeta Gideon. Tuhan, Kau berkati semua apa yang di-sharingkannya, pengalaman hidupnya, juga di radio, bagaimana terus bisa berkembang dan berkati banyak orang. Bila ini jadi berkat bagi banyak orang yang mendengar. Mungkin ada yang dalam keraguan, ada dalam kesulitan, mungkin ada dalam proses untuk menemukan talenta. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan semangat Tuhan, untuk kami semua boleh Tuhan memenuhi potensi kami, talenta kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Gideon, Kau berkati panjang umur, sehat. Tuhan berkati yang dikerjakan selalu berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mamanya, rumahnya diberkati oleh Tuhan. Doa-doa dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bahtera Yuda, radio rohani Tuhan, yang memberitakan banyak sekali kebenaran firman, juga nyanyian pujian. Terus Engkau berkati dari pemimpin sampai seluruh yang berkecimpung atau bekerja di sini, dan yang Engkau berkati semuanya sehat. Tuhan berkati terus jadi berkat, sehingga banyak orang dikuatkan, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, semua rencana ke depan untuk media, semua media yang ada, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap yang telah mendengar, Kau berkati setiap yang telah menonton, semua dukungan, semua komen, like, share, subscribe, semuanya kiranya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Kok Gideon. Terima kasih. Puji Tuhan. Lagi ya, jangan bosen. Ini cukup lama kan ceritanya, podcastnya? Enggak bosen, seru banget ya, seru banget. Oke, terima kasih buat semua yang telah mendengar, semua yang telah menonton. Kiranya ini menjadi jawaban, menjadi hal yang dibukakan, bahwa tidak semua orang langsung jadi, ada perjuangan. Kalau kita sama-sama lagi berjuang, ayo semangat, Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bagi yang suka silakan like, subscribe, komen. Bagi yang tanya, share. Bagi teman-teman yang mulai lemah, biarlah ini jadi kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, percayalah semua firman yang ditaburkan nggak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup setiap orang. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam podcast Pastor Isa. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, Karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji